kita yang biasa di ambulan ini itu banyak sekelebatan. Sekelebatan kayak apa tuh? Iya, bentuknya ya macam-macam. Kita nggak bisa kita jelaskan. Artinya yang bentuknya aneh-aneh ada di pinggiran jalan. Itu mereka yang lagi diem, yang mereka ketawa, seakan kelihatan ketawa walaupun tidak terbentuk muka gitu, tapi inian kita ya ketawa. Sejak pandemi COVID-19, ada satu pekerjaan yang banyak menjadi perhatian orang, yakni supir ambulans. Di Indonesia saja, hingga saat ini terdapat lebih dari 145.000 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Pernah dalam satu hari terdapat lebih dari 2.000 orang meninggal. Kebayang dong betapa sibuknya supir ambulans saat itu. Tidak semua orang bisa dan mau menjadi supir ambulans karena selain bisa mengemudi, konon katanya diperlukan keberanian untuk mengantar jenazah. Banyak orang yang mengaitkannya dengan kisah-kisah horor seputar kematian jenazah yang diantarnya. Apakah benar demikian? Apakah benar jenazah masih bisa berkomunikasi seperti yang sering kita dengar dari orang-orang? Saat ini kita sedang bersama Pak Didi, seseorang yang sudah menjadi supir ambulans selama lebih dari 25 tahun. Beliau akan berbagi ceritanya kepada kita. Mari bercerita. Sebelumnya itu pernah di rental mobil. Itu adanya di BSD. Oh, jadi supir rental gitu? Supir rental. Kalau untuk lamanya kurang lebih hampir 25 tahun gitu ya. Kalau umur sekarang udah hampir 50. Udah hampir Iya. 50 tahun. Jadi boleh dibilang setengahnya umur saya di ambulan. Dalam artian untuk pengurusan jenazah. Sebenarnya nggak ada kepikiran jadi supir ambulan tuh nggak ada kepikiran. Karena pada saat itu awal mobil ambulan ini sudah ada supirnya. Nah, pada saat itu supirnya itu sakit. Nah, si jenazah ini harus diantarkan, tapi diantarkannya keluar kota. Ada yang bisa, tapi dia nggak mau keluar kota. Nah, berhubung pada saat itu teman Bang Didi ini dia tahu akan Bang Didi yang sering keluar kota, maka dipakailah nih Bang Didi. Takut nggak takut, ya memang kita sudah terbiasa di mobil, ya kita anggap nggak ada aja lah. Karena kalau kita anggap pikiran terus di jalan nggak fokus kita, kan itu intinya. Apakah ini pekerjaan gua nih? Kepikiran ke situ, kayak ada panggilan gitu. Disitulah mulai dicoba untuk tekuni gitu. Bagaimana sih cara nyetirnya, bagaimana sih kita di jalannya. Semua aturan itu kita harus pelajari. Kalau paling jauh ya Palembang sudah, Lampung sudah. Ini bicara antar pulau berarti kan? Ya. Tapi kalau yang kita masih di Pulau Jawa, artinya itu paling jauh Madura sama Banyuwangi. Kalau untuk kejadian aneh, sebenarnya gini, itu hal-hal aneh itu bisa terjadi pada saat kita rasa takutnya yang berlebihan. Ini jadikan pelajaran aja buat kita, karena bicara kematian itu contoh nyata buat kita yang hidup. Nah, disinilah nanti kita harus mengambil mana yang baik untuk kita, mana yang buruk. Kalau yang buruk udah nggak usah dipakai, yang baik aja. Karena ini contoh nyata buat kita.
dari rumah mobil nggak ada apa-apa, enak-enak aja. Ya orang habis diservis masih rusak. Iya harusnya enteng. Enteng kan nih, udah kita bawa santai aja kan. Tapi pada saat jenazah sudah masuk ke dalam mobil kita mau jalan, gigi satu aja itu ngeden mobil. Gigi satu ngeden Bang. Gigi dua mati mobil. Terus Udah, kita bawa. Ini ada apa sih? Tanda tanya dong. Ini kita tanda tanya. Mulailah di situ kita. Ayo semua yuk takbir aja atau kita bacain selawat aja, kita bacain ini. Apa yang kita bisa baca? Ayo baca yuk, bantu yuk. Terus setelah itu jenazah turun mobilnya Aman-aman aja, pulang juga nggak ada masalah. 1, 2, 3 kita coba nggak ada masalah. normal semua. Normal semua. Kita di ambulan ini sebenarnya para supir ambulan ini sebenarnya mereka itu pahami dan harus memahami dengan hal-hal yang begitu. Untuk apa itu semua? Untuk diri kita juga. Tapi biasanya kalau makhluk seperti itu ya, ini yang kasat mata lah. Kita harus ada interaksi. Iya. Ya. Gimana tuh Bang? Kita interaksi aja, ngomong aja. Udah nggak usah gangguin lah. Kalau emang lu mau nemenin aja sini. Udah jangan nampakin juga, gue takut. Wah, ngomong. Ngomong aja gitu Bang. Jadi mereka kesannya apa ya? Ya enak, enjoy aja gitu sama kita. Jadi temen aja, jadi apa sih gitu. Bahkan sampai artinya sekarang itu masih terngiang di Cipularang itu kalau nggak salah dari KM 94 kalau nggak salah 94 itu sudah dikawal dengan anak-anak kecil lah, tanggung umur 2-3 tahun lah ya seperti itu, tapi itu dengan kecepatan lari yang luar biasa. Ada bus ngikutin Bang? Anak kecil itu ngikutin sekitar kiri kanan itu bisa 6-8 orang lah, kiri kanan sekitar 16 orangan itu kecil seperti itu. Udah itu kelebatan aja seperti itu. Itu penglihatan kita seperti itu. Yang kita nih dikawal nih. Ya. Sampai KM 100. KM 100 mereka langsung berbaris. Ada yang dadain kita, ada yang artinya beginin kita. Gitu, ada yang loncat-loncat ke girangan atau apa. Ya kita cuma kita klakson aja. Caranya apa ya? Ya ucapan terima kasih kita. Ini aku merinding Bang. Jangan situ, saya aja yang cerita merinding, ya kan? Karena itulah yang saya alami. Mereka itu sebenarnya juga memang sampai kapanpun, sampai akhir ini dunia, mereka mengganggu kita terus. Ya. Tapi selagi kita artinya nggak mengganggu juga, dia juga nggak akan mengganggu. Dan satu lagi, makanya wanti-wantilah artinya di dalam berkendaraan, setidaknya ini buat kita semua artinya. Paling tidak kan diperintahkan untuk berdoa untuk keselamatan kita sama yang kita bawa. Itu intinya. Kalian para pengendara ya, entah motor, entah mobil, entah juga kendaraan umum yang lain. Apabila ada ambulan, sirine sudah dibunyikan dan sudah terdengar, setidaknya tolong bantu kami juga. Kami ini para supir ambulan yang memang harus segera, tolong dibuka jalan aja. Bagi kita, bila kita membawa pasien, hitungan 1 menit, 2 menit ini luar biasa, berharga banget buat kita. Kita juga nggak ugal-ugalan kok. Kita juga pahami kok. Rambu-rambu, lalu lintas, kita pahami kok. Namanya marka jalan. Ini harus juga dibedakan antara rambu dan marka. Ini juga kita pelajari semua. Buat sampai di sini aja pesan Bang Yudi satu, bahwa kematian itu contoh buat kita yang hidup. Banyak pelajaran-pelajaran di sana yang kita dapati, yang memang harus kita pahami juga, kita pelajari dalam artian tidak hanya melihat saja, kita juga banyak tanya sama guru-guru kita, artinya yang mereka jauh lebih tahu ya akan
akan bagaimana sih bicara kematian. Suka tidak suka, mau tidak mau, ya cinta tidak cinta, ya yang namanya kematian kita udah ngantri ini. Cuma kita waktunya aja.